Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Tasya Safira dengan NPM 231506124. Di sini saya dari kelompok 3D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang synchronous up counter dan asynchronous down counter. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang synchronous up counter. Di sini di dalam synchronous up counter itu terdapat satu yaitu pulse clock yang memberi keadaan terhadap rangkaian ini. Terus terdapat power, terdapat dua gerbang AND itu sebagai untuk memastikan bahwa flip-flop tertentu hanya mengalami toggle ketika kondisi tertentu telah terpenuhi. Yang selanjutnya ini terdapat 4 gerbang flip-flop JK yang akan menghasilkan 4 output-nya masing-masing gerbang. Baiklah, di sini cara kerjanya yaitu hasilnya adalah pencacahan dalam keadaan high. Ini sebagai VCC, jadi apapun itu pasti dalam keadaan high. Dalam keadaan tinggi atau bernilai 1. Flip-flop pertama ini dikenal sebagai LSB, perlu beralih pada setiap pulse clock, input J dan K-nya dihubungkan ke VCC ini, di mana input tersebut akan tinggi sepanjang waktu. Dan terus flip-flop berikutnya hanya perlu mengenali keluaran key dari flip-flop U1A, yang mana jika tinggi agar siap-siap untuk beralih sehingga diperlukannya gerbang logika N. Pertama, dengan rumus 2 pangkat N dikurang 1 dan terdapat 4 gerbang flip-flop JK, maka 2 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 15 yang akan menghasilkan 15 keadaan atau 15 bit. Maka dalam keadaan 0 maka akan menghasilkan output biner yaitu 0, 0, 0, 0. Flip-flop pertama ini mengalami kondisi toggle. Terus jika pulse-nya dalam keadaan 1, maka akan menghasilkan output-nya yaitu 0, 0, 0, 1. Di mana kondisi tersebut adalah di sini adalah kondisi toggle. Tetapi flip-flop U1B, U2A, 2B ini tidak dipengaruhi oleh perubahan logik 1 menjadi 0. Maka menghasilkan output 0, 0, 0, 1. Jika mengalami keadaan yang kedua, yaitu akan menghasilkan output 0, 0, 1, 0, di mana kondisi ini mengalami kondisi toggle, tetapi U1B ini mengalami perubahan dari 0 menjadi 1. Tetapi U1A, U2A, U23 tidak dipengaruhi perubahan dari 0 menjadi 1, tetapi dari 1 menjadi 0. Jika keadaan ketiga yaitu akan menghasilkan output 0, 0, 1, 1, di mana kondisinya U1A, U1B ini mengalami kondisi toggle, tetapi U2A, 2B ini tidak dipengaruhi dalam kondisi toggle. Berarti jika U1
U1A mengalami kondisi high, U1B-nya juga mengalami kondisi high, tetapi jika U2-nya tidak mengalami kondisi high, maka dia akan menghasilkan 0. Dalam keadaan keempat akan menghasilkan 0, 1, 0, 0, 0. Keadaan kelima akan menghasilkan 0, 1, 0, 1. Keadaan yang keenam akan menghasilkan 0, 1, 0, 1, 0. Keadaan 7 akan menghasilkan 0, 1, 1, 1. Keadaan 8 akan menghasilkan 1, 0, 0, 0. Keadaan 9 akan menghasilkan 1, 0, 0, 1. Keadaan 10 akan menghasilkan output 1, 0, 1, 0. Keadaan 11 akan menghasilkan 1, 0, 1, 1. Keadaan 12 akan menghasilkan 1, 1, 0, 0. Keadaan 13 akan menghasilkan 1, 1, 0, 0, 1. Keadaan 15 akan keadaan 14 akan menghasilkan 1, 1, 1, 0. Keadaan 15 akan menghasilkan 1, 1, 1, di mana kondisi gerbang masing-masing mengalami kondisi toggle. Berikutnya akan di sini ada asinkron dan counter, di mana di sini terdapat satu pulse clock sebagai keadaan, 4 flip-flop JK, 4 sebagai power atau yang dikenal sebagai VCC, dan 4 output pada setiap gerbang flip-flop JK. Di sini tidak terdapat gerbang N. Itu yang membedakan asinkron dan sinkron. Pada pulse pertama, pada pulse 0 akan mengalami kondisi yaitu 1, 1, 1, 1. Yang dimana pada saat pulsa bergerak dari 1 ke 0, maka flip-flop 0 akan berubah menjadi 1. Dan key absasnya akan berubah menjadi 1. Hasil perubahan ini termasuk ke dalam flip-flop sehingga menyebabkan output key satunya akan menjadi 1 juga. Hal sama juga terjadi pada key 2 dan key 3 yang menghasilkan juga 1. Ketika dalam keadaan pertama, pulse pertama datang, akan menghasilkan 1, 1, 1, 0. Maka output U1A ini akan berubah dari 1 menjadi 0, tetapi perubahan 0 menjadi 1 tidak mempengaruhi pada U1B, U2A, U2B, sehingga output yang dihasilkan adalah 1, 1, 1, 0. Ketika memasuk keadaan 2, akan menghasilkan outputnya 1, 1, 0, 1. Di mana flip-flop U1B ini mengalami kondisi perubahan dari 1 menjadi 0, tetapi tidak dipengaruhi pada perubahan 0 menjadi 1 menjadi 0 itu pada U1A, U2A, U23, U2B akan tetap menjadi 1. Jadi hasil pada pulse yang kedua itu 1, 1, 0, 1. Pada pulse yang ketiga,
itu akan menghasilkan 1100, di mana kondisi ketika berubah dari 1 menjadi 0 itu hanya terjadi pada U1A dan U1B, tetapi tidak dipengaruhi ke U2A dan U2B. Yang keempat itu didapatkan outputnya 1011, yang kelima itu mendapatkan 1010, yang keenam itu mendapatkan 1001, yang ketujuh itu mendapatkan outputnya 1000, yang kedelapan itu mendapatkan outputnya 0111, yang kesembilan itu mendapatkan outputnya 0110, yang ke-10 itu mendapatkan outputnya 0101, yang ke-11 itu mendapatkan outputnya 0100, yang ke-12 itu mendapatkan outputnya 0011, yang ke-13 itu mendapatkan outputnya 0010, yang ke-14 itu mendapatkan outputnya 0001, yang ke-15 itu mendapatkan outputnya 0000. Sehingga pada bit yang ke-15 akan menghasilkan output 000. Dapat disimpulkan bahwasan asynchronous down counter ini merupakan kebalikan dari asynchronous up counter yang menghitung secara berurutan dari bilangan terbesar hingga bilangan terkecil. Sehingga ini sebagai underflow. Pada synchronous up counter itu perhitungan yang dilakukan secara berurutan dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar sehingga mendapatkan pada hasil overflow. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.